Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kalian di luar sana tetap sehat-sehat terus ya. Oke, teman-teman, sebelumnya perkenalkan, nama saya Atika dari Prodi Perbankan Syariah. Nah, di sini saya akan mencoba memaparkan mengenai buku yang telah saya resume, yaitu yang berjudul Leader It Less, guna untuk memenuhi salah satu mata kuliah Leadership Organisasi Perbankan dengan dosen pengampu Bapak Taufik Rahmat Hidayat, MA, yang saya hormati. Oke guys, buku Leader It Less kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia itu artinya merupakan pemimpin itu makannya belakangan. Loh, kok kenapa sih pemimpin itu makannya belakangan? Nah, di dalam buku ini kita nggak akan membahas kenapa leader itu makanya belakangan, tapi lebih diarahkan kepada kenapa sih seorang leader itu perlu melihat timnya, dan kenapa seorang leader itu perlu memperlakukan timnya dengan baik. Oke, next. Bagian kedua mengenai identitas buku. Nah, identitas buku ini berjudul Leader It Less, karya Simon Sinek, penerbitnya Gramedia Pustaka Utama tahun 2020, dan tebal buku sekitar 384 halaman, dan jenis buku yang saya rangkum, yang saya resume ini merupakan jenis buku electronic book atau buku elektronik. Oke, next. Lanjut ke gambaran isi buku. Nah, gambaran isi buku di sini ada 5 poin yang akan membahas mengenai yang pertama, kita butuh merasa aman. Yang kedua, kekuatan yang dahsyat. Yang ketiga, ADSO dan C besar. Yang keempat, masyarakat pecandu. Yang kelima, menjadi seorang pemimpin. Baik, kita lanjut ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai kita butuh merasa aman. Nah, gimana? Dalam sebuah organisasi yang sukses, berpemimpin itu yang menciptakan lingkungan yang memungkinkan orang-orang secara alami akan bekerja sama untuk melakukan hal-hal yang luar biasa. Dan di dalam buku ini tentang kondisi di mana karyawan tim itu yang pada organisasi tersebut selalu akan butuh yang namanya merasa aman. Nah, kisah diawali di sini, yaitu mengenai kisah pasukan operasi khusus yang memang di daerah konflik, kemudian yang memang di situ terdapat adanya pasukan darat dan juga pasukan udara. Nah, yang menjadi tokoh sentralnya, tokoh utamanya yaitu Johnny Bravo. Nah, Johnny Bravo ini merupakan seorang pilot pesawat tempur di mana ia bertugas untuk membantu dan juga mengawasi tim yang ada berperang di daratan. Nah, kemudian pada suatu waktu, ya singkat cerita gitu, di dalam pesawat tempur, dia harus melapor terlebih dahulu kepada kantor pusat dengan menggunakan talkie-walkie. Dia juga mengabari bahwasanya dalam kondisi tersebut, tim yang berada di daratan itu, yang berada di bawah itu sedang terkepung dan hampir terkalahkan oleh musuh. Oleh sebab itu, Johnny Bravo melaporkan ke kantor pusat. Tetapi, balasan dari headquarter, dia menyampaikan bahwasanya dari kantor pusat bilang itu harus tunggu tim bantuan datang. Nah, maka jadi si Johnny Bravo ini tetap mengikuti instruktur awalnya, yaitu mengamati dari atas. Padahal dia juga bisa melihat di bawah itu sedang ada perang sengit, dan dia juga mendengar suara-suara teman-temannya menggunakan radio tersebut. Yang memang teman-temannya itu sedang terkepung dan juga terjepit gitu. Yang kemudian alih-alih si Johnny Bravo ini tetap menunggu bantuan dari kantor pusat atau mengawasi gitu dari atas awan, ia akhirnya mengambil keputusan yang memang menyalahi rantai komando, yaitu dengan membantu menolong rekan-rekannya dengan situasi di malam hari. Dia mempertaruhkan nyawanya dan tidak tahu medan tersebut itu seperti apa, musuhnya ada berapa banyak, tetapi dia mempertaruhkan nyawanya dan dia membantu teman-temannya gitu. Tetapi
keputusan tersebut memang telah berhasil meskipun itu membahayakan nyawa beliau, tapi ternyata dia berhasil karena akhirnya pertarungan itu atau pertempuran itu berhasil dimenangkan dan semuanya selamat. Nah, akhirnya dia pun, si Johnny Bravo ini, dengan teman-temannya dapat kembali dengan selamat ke home atau barak gitu ya, atau kantor pusat. Nah, kemudian dia ditanya nih kepada orang-orang yang berada di kantor pusat tersebut, ditanya mengenai kok kenapa gitu berani mengambil keputusan kemudian melanggar rantai komando, padahal itu kan membahayakan nyawanya gitu kan. Nah, dia juga menjawab, karena mereka akan melakukan hal yang sama untuk saya. Mungkin karena Johnny Bravo itu tahu bahwasannya rekan-rekannya pun tidak akan meninggalkan dia dan akan selalu siap untuk menolong di beberapa dalam kondisi yang memang terjepit tersebut. Nah, maka si Johnny Bravo pun akan melakukan hal yang sama. Nah, dari cerita ini, dari kisah ini, dari Johnny Bravo ini ya, kisah Johnny Bravo, ini menggambarkan kultur yang memang menarik dan luar biasa, di mana para pemimpin itu memberikan perlindungan kepada timnya di dalam organisasi-organisasi yang besar, yang memang organisasinya yang luar biasa tersebut. Untuk itu, perlu seorang leader memberikan perlindungan kepada timnya, karena ketika tim itu merasa aman, dia pun akan melakukan hal apapun yang dibutuhkan untuk organisasinya. Jadi, kesimpulannya, para pemimpin itu merupakan orang-orang yang telah maju terlebih dahulu menghadang bahaya. Mereka akan mengesampingkan kepentingan diri mereka sendiri demi melindungi kita atau membawa kita ke masa depan. Pembahasan kedua mengenai kekuatan yang dahsyat. Nah, di bagian kedua buku ini, di mana terdapat kekuatan yang dahsyat yang memang dimiliki manusia. Nenek moyang kita pada zaman dahulu, pada zaman Paleolitikum misalnya, nah zaman dulu itu kan memang mereka itu bertahan hidup gitu, dimana kondisi dan demografinya memang berbeda dan lingkungannya memang keras banget gitu. Nah, pada zaman dahulu itu memang apalagi tidak ada teknologi seperti sekarang yang sudah modern dan sangat mempermudah kehidupan manusia gitu. Nah, pada zaman dahulu itu sangat berbeda sekali, zamannya juga berbeda, kondisinya juga berbeda, demografinya juga berbeda, dan juga memang kebutuhan yang dibutuhkan juga sangat tradisional. Nah, apa yang membedakan gitu kan dengan manusia pada zaman sekarang? Nah, yang membedakan pada zaman sekarang itu kita bisa menyesuaikan diri, kita bisa beradaptasi. Kenapa? Karena yang dibahas di dalam buku ini ternyata yang membuat kita bisa beradaptasi, menyesuaikan diri dan tidak punah adalah kemampuan kita dalam bekerja sama dan saling membantu, memberikan semangat, dan itu akhirnya membuat kita bisa bertahan dan justru berkembang hingga zaman saat ini. Nah, maka lagi-lagi kita perlu memastikan bahwasanya tim kita bekerja sama dengan baik, sehingga akhirnya ya kita akan bisa bertahan, mau itu ada tantangan seperti apapun di luar sana, kita bisa dapat bertahan dan juga menghadapinya bersama. Baik, kita lanjut ke pembahasan yang ketiga mengenai ADSO dan C besar. Nah, E di sini itu merupakan endorfin, di mana endorfin ini seringkali digunakan yang hanya fokusnya itu satu tujuan saja, serta-merta menyamarkan rasa sakit fisik. Nah, endorfin ini seringkali dilepaskan sebagai respons terhadap stres atau ketakutan, serta-merta menyamarkan rasa sakit fisik dengan perasaan senang. Nah, dicontohkannya dalam endorfin ini ketika ada atlet pelari maraton. Nah, di mana dia fokus dan tujuan goals-nya itu merupakan garis finish. Dia juga serta-merta menyamarkan rasa sakit fisik, yaitu dengan sakit badannya meskipun sakit-sakit, kemudian atau
terluka gitu, tapi dia melakukannya dengan senang hati, dia tetap melaksanakannya dan dia mencapai garis finish gitu. Itu endorfin. Kemudian ada dopamin, yaitu yang menimbulkan perasaan senang saat kita menemukan sesuatu yang telah kita cari atau setelah mengerjakan sesuatu yang telah diselesaikan. Seperti yang atlet pelari tadi, ketika dia telah menyelesaikan lombanya, pekerjaannya gitu, dia akan merasa senang. Itu adalah senyawa dopamin. Kemudian ada yang namanya serotonin. Nah, serotonin ini ketika Anda merasakan perasaan bangga, di mana perasaan itu kita didapatkan saat kita melihat orang lain menyukai ataupun menghargai kita. Nah, peragaan itu yang akan membuat kita merasa kuat dan percaya diri seolah-olah diri kita ini bisa melakukan apapun dan meningkatkan performa status diri kita. Itu adalah serotonin. Kemudian ada yang namanya oksitosin atau oktosin ya. Nah, oktosin ini merupakan senyawa yang memang favoritnya kebanyakan orang. Nah, di mana dengan oktosin ini kita akan merasakan atau menimbulkan rasa cinta, kemudian persahabatan dan juga kepercayaan di antara tim, anggota, ataupun sesama kita. Oke, lanjut. Next, mengenai C besar atau kortisol. Nah, kortisol ini berperan atas stres dan kecemasan yang kita alami saat terjadinya sesuatu atau sesuatu hal gitu. Nah, ini adalah tingkat pertama nih dari respons lawan ataukah lari. Nah, kortisol sendiri dirancang untuk mengingatkan kita pada bahaya atau ancaman yang mungkin terjadi dan mempersiapkan diri kita untuk melakukan langkah-langkah ekstra untuk melindungi diri demi meningkatkan peluang kita bertahan hidup. Oke, next ke pembahasan yang keempat mengenai masyarakat pecandu. Nah, di sini, di bagian ini salah satunya menceritakan kondisi di mana sekarang para ahli kita, para ahli sains kita gitu, memang merupakan orang yang memang piawai di bidang bisnis dan ekonomi, serta memang berfokus pada metrik efisiensi, learn, dan juga perhitungan pengambilan investasi sebagai sarana untuk pengambilan keputusan. Nah, oleh karena itu, dengan sistem tersebut, kita akan menjadi lebih mengandalkan seorang manajer untuk mengelolanya. Nah, ini berkebalikan nih dengan kepemimpinan, di mana ia adalah berupaya untuk bertanggung jawab atas kehidupan, bukan angka, sedangkan manajer itu mengurus angka dan pemimpin itu mengurus manusia. Nah, manajer sendiri bisa dapat menjadi seorang pemimpin, tapi mereka harus menyadari bahwa mereka adalah masalahnya. Karena itu, seorang manajer jika ingin menjadi seorang pemimpin juga, dia harus mengubah mindsetnya agar menjadi seorang pemimpin juga. Jadi bukan hanya dia mengurus angka-angka, tetapi juga dapat mengurus manusia dan mengelola timnya dan anggotanya. Oke, next ke pembahasan yang terakhir ya. Ini merupakan bagian yang memang menjadi esensi pada bab ini, yaitu mengenai menjadi seorang pemimpin. Di bagian ini, pada buku ini, kenapa membahas kita itu perlu menjadi seorang pemimpin. Nah, digambarkan juga di mana kondisi perusahaan yang memang saat ini telah menjadi kecanduan sistematis terhadap kinerja dan juga peningkatan profit, keuntungan bagi perusahaan. Memang halnya dari kecanduan sistematis tersebut kepada diri kita, kepada tim kita, ataupun yang merasakan kecanduan tersebut ya. Nah, kecanduan itu selalu menawarkan kenikmatan singkat, tetapi sulit untuk ditinggalkan, padahal itu adalah dapat merusak tubuh kita secara perlahan dalam jangka panjang gitu. Nah, maka langkah apa sih untuk bisa terlepas dari hal-hal yang namanya kecanduan? Nah, disebutkan ya dari dalam buku ini, untuk melawan kecanduan sama halnya seperti pecandu alkohol, di mana yaitu melakukan pelayanan. Pelayanan ini kepada siapa? Nah, pelayanan ini kepada manusia yang bekerja dengan kita, tim kita, anggota kita, dan juga karyawan kita yang ada di perusahaan. Nah, dengan cara
melayani manusia yang sesungguhnya yang telah kita kenal dan bekerja sama dengan kita setiap harinya. Nah, itu sebabnya bagi para pecandu, khususnya pecandu, baik itu pecandu alkohol dan juga pecandu sistematis terhadap kinerja yang memang sudah berhasil dari masalahnya gitu. Dan mereka akan selalu mengucapkan terima kasih. Mereka akan mengapresiasi kepada orang-orang yang telah membantu mereka melewati masa sulit tersebut. Agar kita bisa menjadi seorang pemimpin yang baik, diantaranya dengan melakukan yang pertama, jangan fokus ke result, tapi utamakan kultur. Yang kedua, pemimpin itu yang memberikan contoh. Yang ketiga, menjaga kepercayaan. Yang keempat, friendship matter. Yang kelima, lead people and not numbers. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga dari vlog kali ini dapat membantu banyak orang dan saya pun bisa mengupgrade kembali kemampuan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.